Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita mau mengajak saudara-saudara merenungkan Kejadian 6 ayat 17. Sebelum kita merenungkan, kita bersatu teduh terlebih dahulu. Ya Bapa yang di surga, yang kami kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi ini kami mengucap syukur atas kasih Tuhan yang tak terhingga ini. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Kepadamu-lah kami berdoa dan sujud sembah kami dengan hati yang benar, perbuatan benar dan pikiran benar. Kami hendak memuji Tuhan Allah yang Maha Tahu, Maha Kasih, Maha Tinggi, Maha Agung. Engkau adalah Tuhan Allah yang Maha Kudus, Kudus, Kudus. Kasihilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan dari dosa kami tahirkanlah kami, sebab kami sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan dosa kami. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Maka Engkau benar dalam keputusan-Mu, bersih dalam penghakiman-Mu. Sesungguhnya Engkau berkenan akan ketulusan hati, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepada kami. Bersihkanlah kami dari dosa-dosa kami. Biarlah kami mendengar kegembiraan dan sukacita. Biarlah tulang-tulang yang telah Kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosa kami. Hapuslah segala kesalahan kami. Ciptakanlah hati yang murni pada kami ya Allah, dan perbaikilah batin kami dengan Roh-Mu yang kudus. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripada kami. Kembalikan kepada kami kegembiraan karena karya keselamatan-Mu, dan tompanglah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Maka kami akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepada Tuhan Allah yang Maha Kudus. Pagi ini kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kejadian 6 ayat 17 ya. Sebab sesungguhnya aku akan datangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Nuh menonjolkan di tengah kebejakan umum seperti setangkai bunga harum di atas kotoran hewan. Dia telah mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dia juga hidup bergaul dengan Allah seperti Henokh, mempraktikkan kehadiran Allah di tengah ketidakpedulian manusia akan sikap mereka yang tidak peduli akan Tuhan. Ketika Allah memberitahu tentang air bah yang akan datang dan menyuruh Nuh untuk membuat batra, dia percaya dan menaatinya. Para tetangga menertawakan Nuh yang bekerja keras membangun batra di tempat jauh dari pantai, di bawah langit biru cerah. Karena iman Nuh, Nuh setelah diperingatkan Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Ibrani 11 ayat 7 ya, adik saudara-saudara baca di rumah juga. Benarkah air bah itu terjadi dalam sejarah dan secara universal? Sesungguhnya terjadi dalam sejarah karena Yesus membicarakannya, dan cerita-cerita tentang air bah muncul dalam banyak saga kuno. Secara universal ini sangat tidak mungkin. Benar, pencerita mengatakan bahwa dan air itu sangat hebatnya, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Kejadian 7 ayat 19. Tapi kitab suci sering memakai bahasa universal
universal, misalnya semua dan setiap, tidak dalam arti mutlak melainkan dalam hati relatif terhadap cakrawala. Dan para penulisnya, air bah di zaman Nuh jelas universal dari sudut pandang penulisnya dan meliputi sebagian besar wilayah Timur Tengah. Yang lebih penting dari itu, Yesus meminta kita belajar dari air bah, yaitu sebab sebagian hanyalah pada zaman Nuh. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Matius 24 ayat 37. Ya, nanti saudara-saudara baca juga di rumah. Pada masa pengadilannya dia akan mendapati bahwa sebagian besar dunia tidak siap menerimanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus ya. Dia telah penyelamat kita, penembus dosa kita sampai selama-lamanya. Marilah kita menghidupkan firman-Nya yang hidup, menaati firman Tuhan, dan dipimpin dengan Roh Kudus. Hidup kita akan lebih lagi dekat pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.